Baik, hari ini kita akan mulai melihat satu pelajaran yang sangat menarik ya di dalam uh, kelas bahasa Ibrani. Pelajaran itu mungkin untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Ibrani di STT mungkin belum dapat ya. Ini satu pelajaran khusus di kelas bahasa Ibrani, topiknya tentang gematria. Jadi gematria ini sistem angka di dalam abjad Ibrani itu, oke? Jadi di dalam alfabet Ibrani itu ada angka-angkanya. Nah, sistem angka yang dikaitkan dengan setiap huruf Ibrani itu disebut gematria. Yaitu orang-orang Yahudi sering memakai itu untuk menghitung nilai dari angka-angka itu. Misalnya ada satu kata Adam misalnya, itu dihitung jumlah nilai dari huruf-huruf itu berapa, lalu nanti artinya apa dikaitkan dengan kata-kata yang lain yang punya nilai yang sama. Itu sistem perhitungan khususnya ditemukan di dalam tradisi mistik Yahudi namanya Kabbalah. Kabbalah, nanti cari di Google, cari di internet ada. Hari ini saya pengen menunjukkan beberapa cara ya, beberapa metode untuk menentukan nilai dari setiap huruf Ibrani itu, dari alfabet Ibrani itu. Jadi selama ini yang kita tahu misalnya Alef itu nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, lalu Dalet 4, He 5, terus lanjut sampai Tau itu 400. Tapi ingat itu nilai standar ya. Ada metode lain, itu metode standar untuk menentukan nilai dari alfabet itu ya. Hari ini kita akan melihat paling tidak ada 8 ya. 8 udah termasuk metode standar tadi ya, menentukan nilai standar. Jadi di samping nilai standar itu ada nilai-nilai yang lain yang dihitung berdasarkan metode-metode. Ada 7 metode tambahan ya. Ini sangat menarik ya. Mari kita lihat yang pertama ya. Intinya gini, sebelum mulai masuk gini, teman-teman yang belajar bahasa Ibrani di STT harusnya sudah tahu nilai standarnya itu ya. Numeric value dari Alef itu 1, Bet 2, itu harus sudah tahu sampai di Tau. Harus sudah tahu numeric value-nya, angka dari setiap alfabet itu dari Alef sampai Tau. Itu dari 1 sampai 400 itu standar ya. Mari kita lihat beberapa metode ya. Tadi saya bilang ada 8 ya. Tapi untuk kali ini kita 4 dulu ya, 4 atau 5. 5 udah termasuk nilai standar tadi ya. Yang pertama, ini kalau lihat di tabel yang muncul di layar ini, maka di situ ada huruf Alef, lalu di atasnya itu ada angka 1 di bagian kanan saya ini ya, yang di bagian sini. Angka 1 yang ada di atas bagian kanan itu angka yang ditentukan berdasarkan metode misparkatan. Metode misparkatan. Jadi metode misparkatan ini gini. Ini dia menentukan nilai dari setiap alfabet dengan cara mengeluarkan angka 0. Jadi gini, dari Alef sampai Yod. Yod itu kan 10 kan. Jadi waktu sampai di Yod tetap nilainya 1 karena 0-nya dihilangin. Apalagi Yod, Kaf,
Kaf itu kan 20. Nolnya dihilangin jadi 2. Lamed 30. Nolnya dihilangin jadi 3. Itu sampai seterusnya sampai tahu itu nilainya 4. Oke, tahu itu nilainya 4. Oke. Coba kita lihat benar enggak. Ya, tahu nilainya 4. Oke, nanti untuk lihat contoh, ini contoh untuk alef doang ya. Nanti di akhir video ini saya kasih tunjuk angka-angka yang sudah muncul di tabel. Kita lihat sistem nilai paling tidak 5 itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang ada di pojok kanan atas itu nilai berdasarkan metode misperkatan. Misperkatan itu berarti dia menentukan nilainya dengan cara menghilangkan 0. Kalau ada 0, tidak dihitung nolnya. Oke. Lalu kita pindah ke sebelah kiri bagian atas itu. Nah, itu nilai standarnya ya. Itu alef nilainya 1. Jadi kalau teman-teman lihat di kolom yang ada alef ini, tabel yang ada huruf alef, lalu ada satunya 3, itu perhitungan yang berbeda ya. Satu yang ada di atas di kanan itu metode misperkatan, itu yang nanti waktu sampai yod itu kembali jadi 1. Kiri atas itu nilai standar 1, 2, bait, gimel 3, nanti tahu itu 400. Kita pindah ke nomor angka 1 yang ada di bagian kanan, di bagian kanan paling tengah itu ya, di tengah kanan itu urutan huruf ya, itu urutan hurufnya. Jadi huruf Ibrani itu ada 22. Nah, ini urutan pertama. Alef itu urutan pertama. Nah, ini metode ordinal value. Jadi nilai ordinalnya ya, nilai berdasarkan urutannya. Oke, kita pindah ke bagian kanan bagian bawah. Nah, ini menarik nih. Ini nilai berdasarkan penjumlahan dari nama tiap-tiap huruf yang membentuk nama huruf tersebut. Bingung kan? Oke. Gini. Oke, kita balik ke situ nanti ya. Kita pindah ke angka 111 dulu ya. Itu akan memudahkan kita untuk tahu kenapa muncul alef itu nilainya 270 juga ya. Oke, gini. Kita pindah ke sebelah kiri bagian bawah ya. Sisi kiri bagian bawah itu alef itu nilainya 111. Dapat dari mana? Itu dapat dari, jadi nilai 111 ini didasarkan pada hasil penjumlahan dari nilai standar dari huruf-huruf yang membentuk huruf tersebut. Oke. Huruf-huruf yang membentuk huruf alef itu apa? Huruf-huruf yang membentuk nama alef. Itu ada alef, lamet, dan p. Ya kan? Alef nilainya 1, lamet nilainya 30. Oke, nilai standarnya ya. P nilainya 80. Jadi 1 tambah 30 tambah 80 sama dengan 111. Jadi alef itu nilainya juga 111 berdasarkan metode mispersemi. Oke, mispersemi itu gini. Jadi dia menjumlahkan nilai standar dari huruf-huruf dari nama huruf tertentu. Huruf alef, nama alef dibentuk oleh huruf alef, lamet, dan p. 1, 30, dan 80. Jadinya 111. Oke, sekarang kita pindah ke alef itu angkanya juga 270. Dapat dari mana? 270 ini dapat dari hasil penjumlahan dari nilai nama
tiap-tiap huruf yang membentuk nama huruf tertentu. Maksudnya gimana? Oke. Huruf alef itu kan dibentuk oleh huruf alef, lamet, dan p. Oke. Di dalam huruf alef ini kan alef. Alef itu kan ada alef, lamet, p, ya kan? Itu nilainya 111. Sekarang lamet itu ada lamet, ada lamet, mem, dan dalet, ya kan? Itu nilainya 74. Oh, P itu ada P dan H. Oke. P dan H itu nilainya 85. Oke. P dan H nilainya 85. Jadi 111 ditambah 74 ditambah 85. Oke. Jadi alef ini nilainya juga 270. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 111 tambah 74 ditambah 85. Loh, 111 dari mana? 111 itu kan huruf alef tambah huruf lamet tambah huruf P. Itu 111 kan? Alef kan? Oke. Sekarang kita pindah lamet. Lamet itu dari huruf lamet, mem, dan dalet. Itu nilainya 74. Oke? 74. Lalu huruf apa lagi? Huruf P itu dari P dan H. Itu nilainya 85. Jadi 111 ditambah 74 ditambah 85 sama dengan 270. Oke, itu dia. Nah ini baru 3 ya. Satu lagi adalah di huruf-huruf Ibrani, di alfabet Ibrani itu kan ada bentuk final ya, sofit. Jadi misalnya bentuk sofit dari kaf, sade, p, mem, dan nun. Ada 5 huruf sofit kan, huruf bentuk akhir. Nah itu juga ada metode yang namanya Misper-Gadol method. Jadi Misper-Gadol itu jadi untuk huruf-huruf bentuk akhir ini dikasih nilai juga. Jadi kaf final itu dikasih nilai 500. Tahu kan sampai 400 kan? Jadi disambungin lagi. Tahu 400, kaf final itu jadi 500, mem final 600, nun final 700, P final 800, lalu sade itu 900. Jadi tadinya sampai 400 saja, tapi karena ada tambahan 5 huruf final, lalu dikasih nilai juga di situ dari 500 sampai 900. Oke? Itu dia. Itu cara kita mengetahui atau menentukan nilai dari alfabet Ibrani. Sekarang mari kita lihat tabel fullnya ya. Ini ada tabel untuk alfabet dari alef sampai tau, bahkan ada 5 huruf finalnya. Mari kita lihat satu-satu ya. Misalnya kita lihat huruf yod. Oke? Yod. Kita lihat dari mana ya? Kanan atas lagi ya. Kanan atas itu, kanan bagian atas, pojok bagian atas itu kan yod itu nilainya 1 ya. Oke, ingat bagian atas itu perhitungan yang meniadakan 0. Ini harusnya 10. Nilai standarnya kan 10 kan? Dihilangin 0-nya. Oke. Lalu 10 yang ada di bagian kiri atas itu nilai standar dari yod. Oke, nilai standar dari yod itu 10. Tapi kalau kanan bagian atas itu 0-nya dihilangin. Jadi balik jadi 1 lagi. Oke, pindah ke bawah bagian tengah. Kanan bagian tengah itu urutan ordinal value-nya. Urutan huruf. Yod itu urutan ke-10. Oke. Yod itu urutan ke-10.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian kiri bagian bawah ya. Kiri bagian bawah itu adalah apa? Dapatnya dari mana nilai 20 itu? Yod tambah Yod ditambah Vav ditambah Dalet sama dengan 20. Yod 10, Vav 6, Waw 6, Vav, saya bilangnya Vav atau Waw ya. Kalau saya bilang Waw atau Vav itu sama saja. Yod 10, Vav 6, Dalet 4. Jadi 20. Oke, itu kita dapat lagi di situ. Tapi Yod ini nilainya juga 476. Masih ingat caranya gimana? Hitung huruf. Oke. Hitung nama dari huruf-huruf ini. Totalnya ini ada 3 huruf. Ada Yod, Vav, dan Dalet. Tulis semua lalu hitung jumlahnya berapa. Dapatnya 476. Jadi waktu lihat tabel ini, terus angka-angka ini udah tahu ini hitungannya begini, dan begini. Oke, udah tahu hitungannya sekarang. Oke, sekian itu adalah masih ada, ini kita baru dapat 4, masih ada 3 lagi sebenarnya. Nanti di video berikutnya. Oke, God bless.